Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 6 hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ananda, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran. Walaupun kita melaksanakan secara online, kalian harus tetap semangat ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran yang kita laksanakan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda, hari ini yang kita akan pelajari yaitu tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Fokus pembelajarannya pada IPA dan PKN. Ananda, pada pembelajaran IPA ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif, ciri-ciri bunga, dan macam-macam penyerbukan. Pada muatan PKN yang kita akan pelajari yaitu butir-butir Pancasila, ciri-ciri dari lambang Pancasila, dan arti dari lambang Pancasila. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dia sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar, di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan
sel buah ya, atau bakal buah. Jadi di dalam bakal biji ini kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, bereng maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung, istilahnya mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi yang kalian bisa lihat, bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Nah, jadi kalian bisa catat materi ini karena ini merupakan materi baru. Kalian lebih mengerti tentang bagian-bagian bunga, Ibu akan menayangkan animasi bagian-bagian bunga, yaitu bagian-bagian bunga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah kelopak bunga, yang kedua adalah mahkota bunga, ketiga benang sari. Di dalam benang sari terdapat 1 tangkai sari, 2 kepala sari. Dalam kepala sari itu terdapat serbuk sari. Beginilah bentuk serbuk sari. Keempat adalah putik. Dalam putik itu terdiri dari 1 bakal biji, 2 tangkai putik, 3 kepala putik. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik, lalu serbuk sari menuju bakal biji. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi bakal biji dan bakal buah. Macam-macam penyerbukan. Ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama adalah
penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Contoh, bunga mawar menyerbuki bunga mawar dalam satu tumbuhan. Ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Contoh, bunga mawar menyerbuki bunga mawar lain tetapi beda pohon. Penyerbukan bastar. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Contoh, bunga mawar merah menyerbuki bunga mawar putih. Mengenal arti simbol Pancasila. Ini adalah lambang Garuda. Ini adalah lambang dari Pancasila. Apa saja simbol dari Pancasila itu ya? Dan apa ya makna dari simbol Pancasila? Yuk, mari belajar bersama Ibu. Perhatikan baik-baik ya. Sila pertama adalah dilambangkan dengan gambar bintang. Ini adalah simbol sila kedua, dilambangkan dengan gambar rantai. Ini adalah simbol sila ketiga, dilambangkan dengan pohon beringin. Ini adalah simbol sila keempat, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Dan ini simbol sila kelima, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Simbol bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang bermakna bahwa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama adalah ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Simbol rantai.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai bermakna bangsa Indonesia harus saling menghormati dan tolong-menolong. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu selalu menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Kemudian jangan lupa selalu menolong teman yang kesusahan serta selalu menolong orang tua yaitu ayah dan ibu kita. Simbol pohon beringin. Persatuan Indonesia. Makna dari simbol ketiga ini yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu selalu merawat tanaman bersama keluarga dan bekerja sama membersihkan kelas bersama teman-teman. Simbol kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala banteng bermakna rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Contoh sikap sesuai dengan sila keempat yaitu selalu berdiskusi bersama teman saat bekerja kelompok. Kemudian selalu berdiskusi bersama keluarga dalam menentukan tempat liburan. Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas bermakna kebutuhan pangan dan sandang harus dipenuhi secara adil. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu menghormati hak orang lain dengan bersikap tertib saat belajar di kelas dan selalu menolong teman yang kesusahan. Terima kasih. Nah, Ananda, bagaimana dengan video pembelajaran tadi? Apakah kalian mengerti? Kalau kalian tidak mengerti, kalian boleh bertanya di grup WA ya. Ananda, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka ibu akan akhiri. Tapi jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Nah, setelah pembelajaran ini, ibu akan mengirimkan soal-soal untuk kalian kerjakan ya. Ananda, jangan lupa kerjakan dengan teliti ya. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.